Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Syalsadi Anjani, mahasiswa program studi D3 Reka Medis dan Informasi Kesehatan Politeknik Kesehatan Tasikmalaya dengan NIM P20637024036 dari tingkat 2A. Di sini saya akan membuat grafik Barber Johnson dengan data dari RSUD Kabupaten Tasikmalaya, Ciamis, Purwokerto, dan Banjar yang meliputi bor, average loss, TOY, dan BTO. Nah, di sini saya juga menambahkan garis bantu dengan menggunakan bor 50, bor 70, bor 75, bor 80, dan bor 90. Untuk bor 69,39 sampai bor 77,91 didapatkan dari data rumah sakit per kabupatennya. Dan untuk membuat grafik Barber Johnson, kita harus memiliki titik koordinat. Titik koordinat ini didapat dari nilai TOY sebagai sumbu X dan nilai loss sebagai sumbu Y. Untuk mendapatkan nilai TOY, caranya yaitu 100 dikurangi bor, dan untuk loss, caranya yaitu 100 dikurangi TOY. Nah, untuk membuat garis BTO, di sini saya menambahkan garis bantu dengan menggunakan garis BTO 30, BTO 20, BTO 15, dan BTO 12,5. Cara menghitungnya yaitu 365 dibagi nilai BTO-nya. Contohnya 365 dibagi nilai BTO 30, hasilnya 12,17. Jadi TOY nya 12,17 dan loss-nya 12,17. Nah, di sini juga terdapat daerah efisien. Daerah efisien ini dapat menjadi acuan apakah data tersebut tergolong efisien atau tidak. Nah, langsung saja kita mulai untuk membuat grafiknya, dimulai dengan memblok TOY dan loss dari bor 50 sampai bor 90 untuk menjadi acuan. Kemudian klik insert, kemudian pilih chart, kemudian pilih scatter. Untuk memudahkannya, saya akan memindahkan grafik ini ke sheet grafik. Caranya yaitu klik kanan, kemudian move chart, kemudian pilih grafik. Nah, kemudian klik sumbu X, klik kanan, kemudian add minor grid line, dan lakukan yang sama pada sumbu Y. Kemudian klik lagi sumbu X, klik kanan, kemudian klik format axis, kemudian ganti maksimumnya menjadi 10 dan majornya 1. Kemudian klik sumbu Y, kemudian klik kanan, klik format axis, ganti maksimumnya jadi 30 dan majornya 2. Dan di sini saya akan menambahkan judul grafiknya menjadi grafik Barber Johnson. Lalu saya akan menambahkan garis bor untuk RSUD Tasikmalaya, Ciamis, Purwokerto, dan Banjar dengan cara klik kanan, kemudian pilih select data, kemudian klik add, dan series name-nya diganti jadi bor Tasikmalaya. Dan untuk series X-nya diambil dari nilai TOY dari bor rumah sakit tersebut.
Dan untuk series Y-nya diambil dari nilai loss dari rumah sakit tersebut. Kemudian kita akan membuat keterangannya dengan cara klik insert, kemudian pilih text box, dan ketik bornya. Untuk mengetahuinya, bisa arahkan kursor pada garis dan di sana akan muncul titik koordinat yaitu 10,90. Nah, kita akan melihat di tabelnya 10,90 itu bor berapa? Nah, di sini 10,90 yaitu bor 90%. Jadi tulis bor 90%. Lakukan hal yang sama pada garis yang lainnya. Selanjutnya yaitu membuat garis BTO. Caranya klik kanan, select data, kemudian klik add, kemudian isi series name-nya. Untuk series X-nya yaitu diisi dengan nilai toy dari BTO tersebut. Kemudian untuk series Y-nya itu nilai loss dari BTO-nya. Lakukan hal yang sama pada garis BTO lainnya. Kemudian di sini saya akan menyamakan garis BTO-nya dengan warna garis bornya sesuai dengan nama RSUD-nya. Setelah itu kita akan membuat titik perpotongan antara garis BTO dengan garis bor. Caranya yaitu klik kanan, kemudian select data, kemudian klik add, isi series name-nya. Untuk series X-nya isi dengan toy dari RSUD tersebut. Dan untuk series Y-nya dari nilai average loss rumah sakit tersebut. Nah, di sini kita lihat apakah titik perpotongan antara garis BTO dengan garis bornya itu sesuai yang ada dalam tabel atau tidak. Nah, di sini sesuai ya. Kemudian kita akan
membuat daerah efisiennya. Caranya dengan klik kanan, kemudian select data, kemudian klik add. Isi series name-nya daerah efisien. Untuk series X-nya itu blok nilai X. Kemudian untuk series Y itu blok nilai Y. Kemudian klik OK. Nah, ini merupakan hasil dari penggambaran grafik Barber-Johnson dari data RSUD Kabupaten Tasikmalaya, Ciamis, Purwokerto, dan Banjar. Interpretasi untuk RSUD Kabupaten Tasikmalaya, nilai bornya sebesar 69,39% menunjukkan tingkat pemanfaatan tempat tidur masih di bawah batas ideal, menandakan bahwa kapasitas rumah sakit belum digunakan secara maksimal. Meskipun demikian, average loss 4,53 hari dan TOI 1,99 hari berada dalam kategori baik, menunjukkan waktu rawat yang efisien dan pergantian pasien yang cepat. Sementara itu, BTO 56,01 kali melebihi kisaran ideal, mengindikasikan tingginya frekuensi perawatan pasien. Alternatif tindakannya bisa dilakukan penguatan promosi layanan unggulan dan penyesuaian jumlah tempat tidur. Kemudian untuk RSUD Kabupaten Ciamis, dengan bor 72,30%, pemanfaatan tempat tidur berada sedikit di bawah standar efisiensi Barber-Johnson. Namun, indikator lain seperti AFLOS 4,22 hari, BTO 62,41 kali, dan TOI 1,62 hari menunjukkan pola pelayanan yang cepat dan efisien. Hal ini menggambarkan bahwa perawatan berjalan efektif, tetapi volume pasien yang dilayani masih dapat ditingkatkan. Alternatif tindakannya yaitu perlu dilakukan upaya peningkatan utilisasi tempat tidur dengan memperkuat sistem rujukan serta memperluas cakupan layanan spesialistik. Kemudian untuk RSUD Kabupaten Purwokerto, nilai bor 76,72% menunjukkan pemanfaatan tempat tidur sesuai dengan standar efisien Barber-Johnson. APLOS 4,11 hari dan TOI 1,25 hari menunjukkan efisiensi tinggi, sementara BTO 68,08 kali menunjukkan tingginya rotasi pasien. Kondisi ini mencerminkan pelayanan rumah sakit yang efektif, cepat, dan terkoordinasi dengan baik. Alternatif tindakannya, pertahankan sistem pelayanan yang ada serta lakukan pengawasan berkala terhadap beban kerja tenaga kesehatan untuk menjaga mutu pelayanan. Kemudian untuk RSUD Kabupaten Banjar, nilai bornya 77,91% menandakan tingkat pemanfaatan tempat tidur ideal dan efisien. Rata-rata lama rawat 3,88 hari tergolong singkat. Dan TOI 1,10 hari menunjukkan bahwa tempat tidur hampir selalu terisi, sementara itu BTO 73,71 kali mengindikasikan frekuensi perputaran pasien yang sangat tinggi. Alternatif tindakannya perlu dipertimbangkan penambahan jumlah tempat tidur, redistribusi beban pasien ke rumah sakit sekitar, serta penguatan sistem manajemen mutu agar kualitas layanan tidak menurun akibat tingginya beban kerja.